Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kita persilakan kepada kelas untuk mulai untuk membacakan doa pada ketua kelas. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu apakah semuanya hadir hari ini? Baik, apakah Alhamdulillah. baik, apakah semuanya hadir hari ini? Apakah ada yang sakit atau tidak datang? Ada Bu, Putri juga sakit. Ada berapa hari dia sakit? Baru tadi Bu. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ada ice breaking dulu ya. Kepada semua anak murid Ibu, tolong begini. Berdiri lah. Aturan ice breaking kita itu silahkan kepada anak-anak Ibu, tolong angkat tangan seperti ini. Nah, terus diputar ke kanan dulu dua kali, terus diputar, kalau Ibu suruh putar ke kiri juga 2 kali, terus habis itu Ibu akan menunjuk salah satu anggota tubuh gitu, kalian tunjuk ya, putar ke kiri dulu 2 kali, putar ke kiri, tadi ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, pegang mata. Sekali lagi ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, pegang hidung. Ya, sekali lagi ya, biar konsentrasi. Ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, pegang kepala. Nah, mungkin gitu ya. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu adalah tentang adab dalam jadi materi kita sekarang adalah tentang adab dalam bermedia sosial. Nah, media sosial di zaman sekarang media sosial ini punya kedudukan yang paling penting ya bagi kehidupan manusia. Apalagi media sosial ini bukan cuma tempat kita untuk bagi orang-orang sekarang bukan cuma tempat untuk mencari teman, namun media sosial juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai multifungsi. Misalnya mungkin untuk mempromosikan barangnya atau keterampilannya dalam hal apapun. Nah, jadi sekarang yaitu Ibu akan membahas tentang pengertiannya. Pembahasannya yaitu jadi ada yang tahu apa itu pengertian media? Berkata aja dulu. Media, ada yang tahu? Boleh bantu Ibu. Silakan Intan. Alat kayak. Ada yang lain? Pengertian media. Terus yang ada yang tahu pengertian sosial? Berbaur. Ada yang lain? Tidak ada.
Baik, Ibu akan menjelaskannya itu tentang pengertian media. Nah, media ini adalah yaitu sarana atau alat. Nah, jadi media ini bisa dapat berupa mungkin majalah, koran, terus film, spanduk dan lain-lain. Nah, sosial ini ya benar kata Ibu tadi yaitu kayak adalah yang tentang berkenaan dengan hal umum yaitu dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, jadi media sosial itu adalah ada yang tahu kalau secara pengertian media sosial? Yang kita bisa berteman secara jarak jauh, Bu. Ya kan? Ya benar. Terima kasih untuk Bunda. Nah, jadi kalau dari pembahasan Ibu yaitu media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi informasi dan gagasan dalam sebuah ruang lingkup yaitu sebuah jaringan atau komunitas virtual. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian dampak dalam menggunakan sosial media ini. Nah, kalau dampak sosial media ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini yaitu dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan dan pemberitahuan secara update dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game dan lain-lain. Nah, maksudnya di sini yaitu media sosial ini bisa kita manfaatkan seperti mungkin contohnya yaitu saat promosi iklan atau seperti yang kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari ini seperti pada aplikasi TikTok yaitu banyak sekarang orang-orang tidak hanya biasanya kan yang jual-jual misalkan pakaian apapun yang itu yang dijual biasanya di pasaran sekarang juga bisa dilakukan di media sosial melalui via online itu. Nah, yang kedua yaitu adalah sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Nah, di sini yaitu contohnya saja seperti di video-video YouTube. Banyak sekarang orang bisa menyampaikan ilmunya, keterampilannya dan lain-lain yaitu melalui video di YouTube. Jadi keterampilan yang dia miliki itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk sebagai tempat mereka untuk mencari informasi terbaru dan terupdate. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan jejaring sosial ini kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, melalui media sosial kita bisa tidak hanya bisa berteman dengan lingkungan kita saja, yang lingkungan di sini di Indonesia saja misalkannya, tetapi kita juga bisa punya teman dari baik dari negara lain, misalnya saja mungkin dari negara Malaysia atau Singapura dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Yang kelima yaitu memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat yaitu situs sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat. Nah, jadi media sosial ini adalah sarana untuk kita untuk menambah buku pertemanan kita ya. Jadi media sosial ini jika tidak ada media sosial ini, informasi terbaru kita juga tidak akan tahu ya. Nah, yang selanjutnya itu situs media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, website dan lain-lain. Selanjutnya yaitu untuk media mencari informasi atau data perkembangan internet yang besar. Nah, mungkin itu saja yang cukupkan bagian dampak positifnya itu
selanjutnya kita masuk ke dalam dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ini justru media sosial ini pasti punya dampak negatif. Jadi media sosial ini tidak hanya punya dampak positif tapi juga negatif bagi kita ya. Jadi media sosial ini juga bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, pembagian dari dampak negatifnya yaitu yang pertama adalah menyebabkan kecanduan. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, media sosial ini mungkin bagi sebagian orang sangat mengganggu ya. Pasti akan menyebabkan kecanduan seperti anak-anak, tidak cuma anak-anak tapi juga dewasa, yaitu saat bermain game mungkin misalnya mereka akan lupa waktu mungkin untuk apalagi dalam hal tugas sekolah, mereka akan meninggalkan tugasnya mungkin. Dan yang selanjutnya yaitu adalah berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Contohnya saja yaitu berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Kehidupan sosial. Yang keempat adalah tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Nah, jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi kita seperti contohnya adalah kita menyebarkan mungkin suatu isu atau berita itu yang masih belum pasti kebenarannya. Sekarang sanksinya jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini, bukan hanya terhadap pembulian atau pengecualian dari orang lain, tapi media sosial ini juga jika kita seperti menyebarkan berita yang kurang tepat, kita bisa juga dikenai sanksi hukuman penjara. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatifnya adalah membuat prestasi belajar semakin menurun. Nah, tadi juga Ibu sudah menjelaskan yaitu seperti game itu ya, pasti ada dampak buruknya. Selanjutnya yaitu tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Selanjutnya, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga sehingga kecanduan. Nah, media sosial ini bukan hanya kecanduan juga ya, juga bisa berakibat kepada kesehatan fisik kita. Terutama mungkin yang pertama masalah kesehatan yaitu masalah pada bagian mata. Nah, jika kita kecanduan dalam menggunakan gadget kita seperti HP, mungkin yang umumnya yaitu HP ini bisa menyebabkan mata kita mungkin menjadi rabun atau merah dan lain-lain. Operator. Selanjutnya yaitu adab dalam menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial itu ada dalam pandangan Islam, dalam ajaran Islam terkait etika bermedia sosial sudah ada setidaknya terdapat beberapa etika dalam media sosial, yaitu yang pertama adalah tabayun atau cek dan recheck. Tentang tabayun ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bagaimana tata cara etika kita dalam bermedia sosial, yang artinya itu yang mana, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, jadi di sini seperti yang Quraisy juga sudah menjelaskan, yaitu bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Yang pertama adalah pembawa berita, dan kedua yaitu isi berita. Nah, kalau pembawa berita ini yang perlu ditabayun adalah dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya diwarnai oleh pelanggaran agama. Nah, yang kedua yaitu menyangkut isi beritanya, yaitu penyelidikan kebenaran sebuah berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut.
Nah, yang selanjutnya yaitu Pretor. Yaitu adabnya itu menyampaikan informasi dengan benar. Nah, di Islam ini dalam kita menyampaikan informasi ini harus sesuai dengan kebenaran. Jadi contohnya yaitu jika kita mungkin belum mendapatkan kebenaran dari berita yang ingin kita sebarkan, sebaiknya kita jangan menyebarkannya dulu, mungkin kita simpan saja. Nah, jika berita itu benar-benar sudah dapat dikatakan berita itu dianggap benar, sudah ada buktinya, misalkannya, boleh kita untuk menyebarkannya kepada semua orang. Nah, yang ketiga yang adanya itu haram menebar fitnah, kebencian dan lain-lain. Nah, sesuai dengan yang disebutkan MUI, lembaga keagamaan, yaitu kita tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam di fatwa MUI sudah dijelaskan ada 5 poin larangan dalam menggunakan medsos. Fatwanya itu yang pertama adalah melakukan gibah, fitnah, namimah atau adu domba dan menyebarkan permusuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan bullying, yaitu ujaran kebencian dan mengucilkan seseorang. Nah, yang ketiga yaitu menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. Keempat yaitu menyebarkan materi seperti mungkin pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang secara dilarang dalam syariat. Nah, yang kelima yaitu menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Baik. Yang adab selanjutnya yaitu Nah, kalau yang selanjutnya kita adalah bahas tentang tata cara menggunakan medianya, yaitu yang pertama adalah dengan cara yang bagi untuk pelajar itu dapat seperti untuk pelajar dapat memanfaatkan seperti mungkinnya adalah seperti Google, YouTube dan tempat aplikasi yang tempat untuk menyebarkan informasi tentang pelajarannya itu, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Nah, yang selanjutnya itu kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang candu akan jejaring sosial. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu seperti membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran dan menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas smart, memanfaatkan media sosial lain atau media penyimpanan seperti video, MP3 dan foto, dan yang terakhir implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan kasih tugas kepada anak-anak di halaman 180, kerjakan ya, ada tugas soal essay di sana. Mungkin itu saja, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.